pertama sekali di tahun 1854, tepatnya pada Sultan yang ketujuh, Sultan Delhi yang ketujuh, bernama Sultan Osman Perkasa Alam. Maka dari itulah masjid ini dinobatkan namanya menjadi Masjid Raya Al-Osmani. Nah, di masa Sultan Osman, tepatnya tahun 1854, dia mendirikan bangunan masjid yang sangat sederhana, terbuat dari bahan kayu. Ukurannya pun 16 kali 16 meter, model panggung. Karena situasi kondisi saat itu di daerah kita ini rawa-rawa dan hutan, dan itulah bentuk bangunan dahulunya seperti itu, model panggung. Nah, Sultan Osman mendirikan masjid saat itu pertama untuk sarana ibadah masyarakat Melayu, kemudian yang kedua sebagai tempat silaturahim antara Raus Sultan dengan rakyat, yang ketiga sebagai sarana untuk pengkajian agama. Makanya di masa Sultan banyak ulama-ulama dari luar datang kemari untuk menyampaikan kajian-kajian Islam kepada masyarakat Melayu saat itu. Nah, pembangunan masjid di masa Sultan Osman terbuat dari bahan kayu, yang kayunya ini berasal dari Kalimantan, dibawalah melalui transportasi air. Karena pada saat itu ada namanya Sungai Delhi. Sungai Delhi bisa masuk kapal-kapal dengan ukuran yang besar. Dari situlah dibawa kayu dari Kalimantan hingga sampai kemari. Nama kayunya kayu ulin, atau dikenal di Indonesia kayu baja. Itulah material pembangunan masjid di masa Sultan Osman dengan ukuran 16 kali 16 meter. Nah, setelah itu wafatnya Sultan Osman, maka digantikanlah kepada anak kandungnya bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam, dinobatkan menjadi Sultan Delhi yang ke-8. Nah, di masa Sultan Mahmud, tepatnya pada tahun 1870, dia melakukan renovasi masjid. Dia rombak masjid yang tadinya terbuat dari bahan kayu, dia rubah menjadi permanen batu. Inilah yang kita saksikan sampai sekarang ini, bentuk permanen batu. Nah, di masa Sultan Mahmud ada keistimewaan dalam bangunan masjid ini. Keistimewaannya itu bahwa bangunan masjid ini memiliki gaya arsitektur yang kental dengan negara-negara lain, seperti gaya arsitektur Eropa, ada gaya arsitektur Timur Tengah, India, kemudian Cina, kemudian Melayu Delhi. Tentu kita bertanya, mana gaya arsitektur Eropanya? Itulah bangunan timbulnya itu, minimalis kalau kita katakan zaman sekarang ini. Nah, kemudian mana pula gaya arsitektur Timur Tengah? Kalau kita berada di luar masjid, dari satu tiang dengan tiang yang lain, di atasnya itu bulat, ada bulat di atas macam ladang kuda. Itu persis seperti masjid Mekah dan Madinah. Nah, kalau kita lihat pula masjid ini gaya arsitektur India, kita perhatikan ada 4 sudut, ornamennya melebar ke kanan ke kiri, menunjuk ke atas. Ini persis gaya Taj Mahal. Kemudian gaya Cina, lihat pintu masjid berkotak-kotak, itu seni Cina. Dan kemudian gaya arsitektur Melayu Delhi-nya dari segi warna kuning dan hijau. Nah, itulah keistimewaan yang sangat memberikan
kepuasan bagi Sultan saat itu membangun masjid. Walaupun di tahun 1870, namun permintaan Sultan jangan sampai masjid ini ketinggalan zaman dari sisi pembangunannya. Itulah tentang sejarah Masjid Raya Al-Osman ini. Jadi Pak, dari yang anaknya Sultan Osman, Sultan Osman ini belum ada. Kalau di Pogarto dari Sultan Osman ke Sultan Mahmud, dari bahan kayu menjadi bahan permanen. Tapi kalau setelah permanen sampai saat ini beginilah bentuk aslinya, dan tak boleh pula kita merubah bentuk karena masjid ini sudah merupakan bagian cagar budaya yang tentunya harus dijaga dan dirawat. Nah, seperti itu.